Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Malam hari ini saya akan memberikan kesaksian bagaimana Tuhan melawat saya pada tanggal 5 kemarin. Saya bersama suami saya pergi ke Batam Center. Saya mengikuti suami saya untuk pengecekan darah. Awalnya saya nggak mau untuk melakukan pengecekan darah. Kenapa? Karena saya tahu saya selama ini dalam perawatan darah tinggi. Dan pada tanggal 5 kemarin saya ikut suami saya untuk ke Batam Center, ke Rumah Sakit Bayangkara. Tujuan saya cuma mau ikut, dan nanti pulang dari Batam Center saya akan mengambil obat darah tinggi, karena tanggal 2 seharusnya sudah mengambil obat. Dan akhirnya setelah suami saya sudah mau ngecek darah, saya dibujuk dan suami saya berkata supaya saya sekalian untuk dicek darah saya. Dan teman-teman juga yang lain yang bersama-sama dengan saya pada waktu itu menyuruh juga saya, karena katanya sayang kalau sudah di sini terus nggak ngecek darah. Akhirnya saya mengambil kesimpulan, ya udahlah, apa-apalah saya ikut. Dan kami antri satu persatu, kami antri, setiap motor kami antri. Kami urutan yang ke 100, saya 170. 570. Jadi pas waktu mau dicek, suami saya duluan dan kami duduk di motor berdua. Pas giliran saya sudah memang merasa ketakutan, karena saya paling takut kalau dicucuk dengan jarum. Jadi pas waktu saya dicucuk dengan jarum, sebelum saya dicucuk saya sempat berkata sama perawat, sakit enggak? Dan katanya enggak sakit. Tapi begitu dicucuk saya teriak di dalam nama Yesus. Ternyata waktu saya teriak itu mungkin tekanan darah saya naik. Dan akhirnya selesai giliran yang lain, dan kami disuruh tunggu 15 menit untuk mengambil hasil tes darah. Puji nama Tuhan, setelah 15 menit kemudian suami saya dipanggil dan hasilnya negatif. Waduh, saya sangat bersyukur, berterima kasih sama Tuhan karena suami saya lolos dari pengecekan darah. Karena akhir-akhir ini kan kita mengalami ada penyakit sampar, yaitu corona. Dan giliran pas waktu saya dipanggil, saya pergi ke depan. Suami saya masih di situ, dia masih foto-foto punya dia, hasil dia. Dan saya melihat sendiri, terus perawat juga melihat sendiri, tiba-tiba hasil tes itu berubah menjadi 2 garis. Saya menjadi takut dan takut.
tiba-tiba perawat itu memanggil petugas untuk menyampaikan hasil saya, dan akhirnya saya langsung dipanggil untuk langsung ke ruang UGD. Sesampai di ruang UGD, saya duduk, saya diam, tapi saya sudah mulai merasa takut, gak enak. Pikiran saya udah mulai kacau. Saya takut kalau saya nanti kena penyakit corona, COVID-19. Saya berjam-jam ditanyain saya dari mana, apakah saya pernah keluar kota. Saya sudah berkata saya tidak pernah keluar kota. Apakah pernah berhubungan dengan orang-orang di luar? Saya bilang saya sempat, tapi saya ke pasar. Dan saya juga sering ke tempat saudara di belakang rumah. Ya, tetangga juga iya. Tapi saya berpikir saya nggak ada apa-apa, saya nggak ada sakit, saya nggak ada batuk, nggak ada demam. Pada waktu itu ya, tanggal 5. Memang sebelumnya saya pernah demam, tapi saya minum obat langsung sembuh. Suami saya juga sempat demam, tapi puji Tuhan begitu minum obat langsung sembuh. Dan akhirnya berjam-jam saya disuruh tunggu di ruang UGD. Dan akhirnya saya memanggil suami saya untuk masuk, dan suami saya ditanyain. Banyak yang ditanyain, dan kami jujur berkata semua apa yang ditanya kami jawab. Dan akhirnya saya bertanya juga sama perawat dan dokter, apakah dengan hasil tes seperti itu hasilnya positif penyakit corona ya? Tapi menurut dokter katanya belum tentu juga. Di situ saya merasa agak senang sedikit, karena dibilang mungkin ibu pernah mengalami ada penyakit yang bawaan. Terus saya menceritakan tentang saya, dan saya mengatakan bahwa saya memang lagi dirawat. Sudah mau setahun ini saya lagi dirawat untuk setiap hari minum obat darah tinggi karena tekanan darah saya tinggi. Dan akhirnya tiba-tiba dokter Purba berbicara sama saya. Katanya, Bapak boleh pulang, biar ibu tinggal dulu. Waduh, saya di situ saya sudah mau menangis, tapi saya tahan. Saya memperlihatkan kepada suami saya bahwa saya tegar, saya kuat. Dan saya juga sempat mengatakan sama suami, ya udah pulang aja lah, nggak apa-apa. Suami saya nggak mau pulang. Saya disuruh di ruangan UGD, saya disuruh istirahat tidur, tapi saya nggak bisa tidur. Akhirnya mungkin hampir 1 jam kami nunggu di ruang UGD di tempat tidur, suami menemani. Tiba-tiba datang dokter sama perawat mengatakan bahwa ibu harus diisolasi hari ini juga. Dan saya masih tetap tegar. Saya bilang sama suami, udah pulang aja, gak apa-apa. Tapi dia sepertinya berat hati untuk meninggalkan saya di saat saya dalam keadaan seperti itu. Akhirnya tiba-tiba datang security dan 1 petugas datang, langsung disuruh saya ke ruang belakang di rumah sakit Bayangkara. Selama perjalanan saya menuju ke tempat isolasi, saya sempat bertanya apakah ada teman saya yang namanya ini, dan kata
Kata mereka, oh iya ada. Dan puji Tuhan saya merasa senang karena berpikir ada teman yang saya kenal. Tapi ternyata tidak boleh berjumpa. Tapi sempat diperlihatkan kepada saya dan saya merasa agak tenang. Tapi begitu saya bertanya kepada teman saya, rupanya hari itu juga teman saya sudah mau pulang. Dia sudah disuruh pulang ke rumah sambil menunggu hasil lagi. Akhirnya saya disuruh masuk ke kamar ruang isolasi. Perawat 2 orang langsung pergi ke ruangan mereka. Selama saya di kamar saya merasa terpukul, saya merasa ketakutan, saya merasa mungkin darah saya sudah naik ini. Dan akhirnya saya berdoa, saya menyembah sendiri di dalam hati. Terus akhirnya nggak tahan, saya menyembah dalam hati, saya keluarkan, akhirnya saya keluarkan, saya memuji menyembah, dan saya meneteskan air mata, menangis, memuji menyembah, menangis. Terus saya keluar ruangan, dan saya dilihat perawat, saya dimarahin. Perawat semua memakai baju yang tertutup. Saya merasa takut, saya melihat mereka seakan-akan menakutkan buat saya. Dan saya dibilang harus jaga jarak. Saya disuruh sepertinya mereka kasar sama saya. Ibu harus masuk ke dalam, nggak boleh di luar. Jangan lewat area. Saya jadi berpikir-pikir, kenapa saya seperti ini? Saya datang dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak ada apa-apa. Kok saya diginiin? Jadi saya merasa kayak bertanya-tanya pada diri sendiri, kok aku nggak sakit? Kenapa seperti ini ya? Jadi akhirnya saya mengikuti mereka. Saya masuk di dalam ruangan kamar. Di kamar saya sumpah banyak nyamuk, panas. Saya teringat orang rumah, saya teringat anak-anak, saya teringat suami. Akhirnya saya keluar lagi. Saya merasa ketakutan di dalam kamar. Saya keluar lagi, saya dilihat lagi sama perawat, saya diusir, saya disuruh masuk, nggak boleh keluar area. Saya menangis. Saya masuk lagi di dalam kamar. Saya keluar lagi, saya duduk dekat pintu kamar. Saya diusir lagi, dibilang nggak boleh di situ, nanti ada orang mau lewat. Dimarahin, suruh masuk. Saya melihat jam semakin sore, sudah mau malam, sudah mau gelap. Nah, waktu saya melihat sudah mau gelap, di situ saya mulai merasa terpukul hati saya. Saya menangis. Saya nggak mau masuk. Saya diteriakin sama perawat, disuruh masuk. Terus tiba-tiba saya melawan, sampai saya berteriak. Saya bilang, saya mau ketemu suami saya. Saya cuma mau bilang biar suami saya pulang. Iya, nanti kami aja yang sampaikan. Tapi mereka nggak nyampein. Saya melihat mereka hanya duduk di dalam ruangan. Saya berteriak, saya bilang, saya nggak sakit kok, kenapa saya ditahan? Dan mereka bilang, ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai besok ya Bu, Ibu masuk aja. Dan akhirnya saya
masuk di dalam kamar. Tanpa saya sadari, saya dorong pintunya sampai berbunyi kuat, dan perawat itu datang melihat saya. Mereka pikir saya jatuh, padahal karena saya emosi, saya tendang pintu. Terus saya masuk, saya duduk di tempat tidur. Saya berdoa, saya menangis. Semakin saya menangis, semakin sesak napas saya. Semakin saya mengingat orang-orang yang ada di rumah, semakin saya sakit hati. Satu malam itu saya nggak bisa tidur. Saya hanya memikirkan yang enggak. Tapi saya memikirkan bagaimana orang mati dikubur dengan secara yang tidak wajar, tidak didoain, tidak diapakan. Saya berpikir kalau saya mati nanti keluarga tidak ada, suami tidak ada, anak-anak tidak ada. Tidak ada yang dapat melihat saya. Saya menangis. Tiba-tiba perawat datang membawa satu alat tensi. Begitu dia menensi saya sampai 6 kali kiri kanan ditensi, sampai alatnya sampai kayak udah kencang, sampai tangan sudah jadi kayak ungu, sudah biru, sudah mau hitam dari jari-jari sampai ke pergelangan. Dua-duanya seperti itu, dan saya sudah merasa mungkin terakhir saya. Saya sudah berpikir mungkin pembuluh darah saya akan pecah. Saya semakin sakit dada saya. Terus tiba-tiba ada perawat satu mengatakan sama perawat yang satu, bertanya sama perawat satu, dia bilang, kok merah ya? Jadi saya merasa seperti ketakutan karena mereka melihat kok merah. Terus saya melihat di alat tensi ada tanda merah, terus di atasnya juga berkedip-kedip merah. Sampai 3 kali di kiri, 3 kali di kanan. Akhirnya setelah selesai, perawat mengatakan bahwa darah saya tinggi banget, 255 per 125. Tapi puji Tuhan, saya bisa menahan, dan akhirnya perawatnya pergi, disuruh aku masuk lagi, disuruh aku tidur, disuruh aku tenang. Tapi saya nggak bisa tidur sampai 1 malam. Jam 12 malam tiba-tiba perawat datang lagi, tensi saya lagi. Ternyata tensi saya turun 182 per 100. Perawat pun bilang lumayan. Terus akhirnya perawat pergi. Saya mau paksakan tidur tapi nggak bisa. Akhirnya saya memuji, menyembah. Saya membaca buku yang ditinggalkan. Saya membaca buku. Kebetulan tas saya ada buku yang saya taruh di situ, yang sering saya catat-catat. Saya baca-baca buku. Akhirnya saya diingat Tuhan untuk berdoa, dan saya berdoa, memuji, menyembah sampai pagi. Sampai jam 6 pagi tiba-tiba perawat datang lagi, tensi lagi. Darah saya nggak turun, tetap 180. Setelah sudah mulai pagi, jam 8 waktu mau makan, setelah selesai makan saya ditensi lagi, darah saya masih tetap 180.
Pas sudah mau siang lagi, darah saya turun 1 garis aja. Terus pada jam mau sore lagi, tiba-tiba naik lagi, darah saya 190/120. Perawat sampai geleng-geleng kepala. Dan akhirnya saya bertanya sama perawat, boleh nggak saya minta obat tidur? Perawat itu bilang, nggak bisa bu, itu harus persetujuan dokter. Tapi aku coba tanya sama dokter, bisa nggak? Nanti makan jam makan malam ya bu, kalau dikasih nanti dikasih habis jam makan malam ibu minum. Nggak nyampe sampai jam makan malam, tiba-tiba perawatnya datang bawa obat penenang, obat tidur. Saya disuruh minum obat dan saya tertidur. Ada 1 jam saya tertidur, tiba-tiba perawat datang lagi, dia bertanya, gimana bu? Saya bilang, saya sudah tertidur loh 1 jam, saya bilang gitu. Ternyata waktu saat saya tertidur dan HP saya memang saya sengaja matikan, rupanya orang-orang rumah nelpon, saya nggak bisa lihat, saya nggak bisa dengar, karena memang saya matikan. Akhirnya saya teringat, saya buka lagi HP saya. Waktu saya lagi membaca buku yang dibawa sama suami, buku dari Pak Niko, di situ saya merasa agak tenang. Dan saya juga bilang sama suami, saya minta ganti HP saya karena HP saya suka mati-mati. Dan saya dengar lagu rohani, puji Tuhan, saya mulai agak tenang. Dan akhirnya saya baca buku, terus tiba-tiba pas habis makan datang perawat bawa makanan, habis makan disuruh minum obat lagi. Dan saya akhirnya malam itu saya tertidur sampai pagi jam 5, tiba-tiba saya merasa tangan saya seperti ada yang pegang. Ternyata perawat lagi sementara tensi saya. Supaya saya ketiduran, mereka tidak mau membangunkan saya. Seharusnya jam 12 harus ditensi, tapi mereka melihat saya ketiduran nyenyak, jadi mereka nggak ganggu. Jadi jam 5 pagi ditensi. Puji nama Tuhan, pas ditensi jam 5 pagi darah saya normal 130/80.